Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin pertemuan pertama. Sebelum masuk ke materi, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Setifa ada, Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Kasmir. Ada Bu. Semua ada semua ya. Tidak, Ibu. Kapan tidak hadir? Ada Firman. Firman. Kenapa dia? Tidak tahu yang itu, Ibu. Tanpa keterangan Bu. Tempat keterangan. Ya, Lebih alpe. ya alkohol. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk pelajaran mungkin ada yang pimpin doa dulu ya. Kasmir bisa pimpin doa. Bisa Bu Guru. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik, kita masuk pada materi senyawa karbon. Adik-adik ada yang tahu senyawa karbon itu apa? Ada, Bu. Ya, coba. Ya, baik. Ya, senyawa karbon itu disebut juga senyawa organik. Pada awalnya ilmu kimia organik merupakan ilmu yang khusus mempelajari senyawa-senyawa yang diperoleh dari makhluk hidup dan alami. Jika senyawa organik merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan makhluk hidup. Nah, di sini ada ilmuwan yang menemukan tentang ilmuwan Friedrich Kohler. Nah, pada ahli kimia ini menemukan senyawa organik dari senyawa organik di laboratorium. Kohler berhasil mengubah amonium. Amonium biasanya merupakan senyawa organik, sementara urea merupakan senyawa organik juga ditemukan dalam urin manusia. Nah, baik, salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan adalah hidrokarbon. Adapun pengertian hidrokarbon ada yang tahu? Apa, Bu? Pengertian hidrokarbon. Saya tahu Bu. Ya, Jadi senyawa hidrokarbon itu Bu, senyawa yang tersusun atas atom karbon sama hidrogen Bu. Ya, betul sekali. Nah, senyawa hidrokarbon itu betul ya yang dibilang temannya tadi. Nah, salah satu yang kita sudah mempelajari sifat umum. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kimia. Ada yang tahu sifat kimia dari hidrokarbon itu apa? Saya belum tahu Bu. Belum tahu, makanya saya mau kasih. Saya lupa Bu. Nah, dari senyawa hidrokarbon ini mengalami reaksi substitusi, edisi, eliminasi, dan yang paling sering itu ada tadi kan ada reaksi substitusi, edisi, sama eliminasi. Dan yang paling sering adalah reaksi pembakaran. Dalam kurun itu mudah terbakar kalau dalam senyawa hidrokarbon secara kimia secara hidrokarbon. Nah, sehingga senyawa hidrokarbon seringkali digunakan sebagai bahan bakar, contohnya gas propana atau isokatana dalam bensin. Betul. Pada Bu. Mohon maaf Bu kalau Sengaja cuma buat tes kalian tadi. ilmu. Nah, dengan demikian senyawa hidrokarbon memiliki titik didih yang dipengaruhi struktur rantai. Karbonnya suka larut dalam air, mudah terbakar, serta dapat mengalami reaksi substitusi, edisi, dan eliminasi. Nah, di sini kita masuk dalam senyawa hidrokarbon alifatik sebagai menjadi jemu dan tidak jemu yang menghasilkan golongan alkana, alkena, alkuna. Golongan senyawa hidrokarbon jemu, sedangkan alkena dan alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jemu. Nah,
di sini ada tahu pengertian alkana itu apa? Jangan berdiskusi di sini. Di sini ada ada dua jenis sifat hidrokarbon. Yang pertama itu ada sifat umum. Nah, sifat umum memiliki titik didih yang mengaruhi struktur rantai karbonnya, sukar, larut dalam air, mudah terbakar, serta dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Nah, titik didih dan titik leleh senyawa hidrokarbon dipengaruhi oleh struktur rantai karbon. Semakin panjang rantai C, semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Semakin rendah titik leleh dan titik didihnya. Senyawa hidrokarbon. Kita sudah mempelajari sifat umum. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kimia. Ada yang tahu sifat kimia dari hidrokarbon itu apa? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu, makanya saya angkat. Saya lupa, Bu. Nah, dari senyawa hidrokarbon ini mengalami reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan yang paling sering itu ada ya baik ya senyawa karbon itu disebut juga senyawa organik. Pada awalnya ilmu kimia organik merupakan ilmu yang khusus mempelajari senyawa-senyawa yang diperoleh dari makhluk hidup dan alami. Jika senyawa organik merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan makhluk hidup. Nah, di sini ada ilmuwan yang menemukan tentang ilmuwan Friedrich Wöhler. Nah, pada ahli kimia ini menemukan senyawa organik dari senyawa organik di laboratorium. Wöhler berhasil mengubah amonium. Amonium biasanya merupakan senyawa organik, sementara urea merupakan senyawa organik juga ditemukan dalam urin manusia. Nah, baik, salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan adalah hidrokarbon. Adapun pengertian hidrokarbon ada yang tahu? Apa, Bu? Pengertian hidrokarbon. Saya tahu, Bu. Ya, Jadi senyawa hidrokarbon itu, Bu, senyawa yang tersusun atas atom karbon sama hidrogen, Bu. ya, betul sekali. Nah, senyawa hidrokarbon itu betul ya yang dibilang temannya tadi. Nah, salah satu sudah dididik, Sudah sudah sampai nomor berapa? Sudah semua? 15 nomor. Sudah semua. Ya, silakan tugasnya kembali dikumpul di sini supaya diperiksa sebentar. Ya, Ibu. Kumpul sama satu temannya saja. Ye. Tapi Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, adik-adik bisa fokus kembali kemari. Nah, di sini kan tadi kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi ini? Yang bisa silakan maju, langsung maju saja. Langsung ditunjuk. Nah, tadi kan ada reaksi substitusi, adisi, sama eliminasi. Dan yang paling sering adalah reaksi pembakaran. Dalam kurung itu mudah terbakar kalau dalam senyawa hidrokarbon secara kimia secara hidrokarbon. Nah, sehingga senyawa hidrokarbon seringkali digunakan sebagai bahan bakar, contohnya gas propana atau isokatana dalam bensin. Betul. Pada, Bu. Mohon maaf, Bu, kalau Sengaja cuma buat tes kalian tanya. Ya, Bu.
Nah, dengan demikian, senyawa hidrokarbon memiliki titik didih yang dipengaruhi struktur rantai. Karbonnya suka larut dalam air, mudah terbakar, serta dapat mengalami reaksi substitusi, edisi, dan eliminasi. Nah, di sini kita masuk dalam senyawa hidrokarbon alifatik sebagai menjadi jenuh dan tidak jenuh yang menghasilkan golongan alkana, alkena, alkuna. Golongan senyawa hidrokarbon jenuh, sedangkan alkena dan alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Nah, di sini ada tahu pengertian alkana itu apa? Jangan berdiskusi di sini. Firman jam berapa sih, Bu? Nanti kok kate. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang alkana. Adik-adik kan sudah paham kan apa itu alkana. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu alkena dan alkuna itu apa? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Kasmir. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi di sini saya jelaskan sedikit mengenai apa itu alkuna dan apa itu alkena. Jadi alkuna ini adalah senyawa hidrokarbon yang dimana ikatan rangkap dan tak jenuh. Dimana untuk alkuna itu ikatan rangkap 2, sementara ini alkena itu ikatan rangkap 3. Jadi yang membedakan di sini antara alkuna sama alkena itu adalah ikatan rangkapnya, dimana rumus dari alkuna itu Cn H2N tambah 2, sementara di alkena itu ditambahkan 3 untuk struktur N-nya. Ini ya begitu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus. Mungkin di sini adik-adik sudah paham ya tentang materi tentang alkana, alkena, dan alkuna. Paham Ibu, paham kan? Ya, terima kasih semuanya. Mungkin hari ini materi kita cukup sampai di sini saja ya. Tapi sebelum kalian selesaikan mata pelajaran, ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin pertemuan pertama. Sebelum masuk ke materi, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Sertifa ada, Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Kasmir. Hadir, Bu. Semua ada semua ya. Sudah, Ibu. Kapan tidak hadir? Ada Firman. Firman. Kenapa dia? Tidak tahu yang itu, Ibu. Tanpa keterangan, Bu. Tanpa keterangan. Ya, Lebih apa? ya alkohol. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk pelajaran mungkin ada yang pimpin doa dulu ya. Kasmir bisa pimpin doa. Bisa, Bu Guru. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik, kita masuk pada materi senyawa karbon. Adik-adik ada yang tahu senyawa karbon itu apa? Ada, Bu. Ya, coba. Saya, Bu. Silakan lagi. Sekarang, Bu. Sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menyimpulkan apa materi yang kita dapatkan hari ini, di mana kita ini belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Pengetahuan saya itu, Bu, senyawa hidrokarbon itu yang dimana tersusun atas 2 atom, yaitu atom karbon sama atom hidrogen. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang ini apa-apa saja itu senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu ada alkana. Jadi alkana ini adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun atas rantai lurus, yang dimana berpengaruh sama titik didih sama titik nilainya. Jadi semakin panjang titik didihnya, Bu, itu akan semakin tinggi rantai
rantai panjangnya ini semakin panjang Bu, berarti semakin panjang juga, semakin tinggi juga titik D-nya Bu. Begitupun sebaliknya Bu. Dan yang kedua itu ada alkuna. Jadi alkuna ini Bu, senyawa hidrokarbon yang dimana senyawa tak jenuh, ikatan tak jenuh, yang berakhiran kata una, yang dimana itu contohnya metuna, etuna, seperti itu Bu. Dan yang ketiga itu ada Sudah dididik? Sudah Sudah sampai nomor berapa? Sudah semua? 15 nomor. Sudah semua. Ya silakan tugasnya kembali dikumpul di sini supaya Ibu periksa sebentar. Siap Ibu. Kumpul sama satu temannya saja. Ye. Tabe Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya adik-adik bisa fokus kembali kemari. Nah, di sini kan tadi kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi ini? Yang bisa silakan maju, langsung maju saja. Langsung ditunjuk. Silakan maju. sekarang. Sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menyimpulkan apa materi yang kita dapatkan hari ini, di mana kita ini belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Pengetahuan saya itu Bu, senyawa hidrokarbon itu yang dimana tersusun atas dua atom, yaitu atom karbon sama atom hidrogen. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang ini apa saja itu senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu ada alkana. Jadi alkana ini adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun atas rantai lurus, yang dimana berpengaruh sama titik didih sama titik lainnya. Jadi semakin panjang titik didihnya Bu, itu akan semakin tinggi rantai panjangnya ini semakin panjang Bu, berarti semakin panjang juga, semakin tinggi juga titik D-nya Bu. Begitupun sebaliknya Bu. Dan yang kedua itu ada alkuna. Jadi alkuna ini Bu, senyawa hidrokarbon yang dimana senyawa tak jenuh, ikatan tak jenuh, yang berakhiran kata una, yang dimana itu contohnya metuna, etuna, seperti itu Bu. Dan yang ketiga itu ada